Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam bela negara. Sebelumnya, izinkan saya untuk mempresentasikan terkait proposal ujian akhir semester dengan mata kuliah metode penelitian dengan judul Proses Penelitian Pengembangan Sistem Informasi pada Penunjang Transaksi Pedagang Kaki Lima. Dengan saya Sheila Nanta Karina dengan NIM 21105 dan 137 di kelas C. Di sini ada abstrak. Usaha mikro kecil dan menengah atau yang disebut dengan UMKM adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi beberapa persepsi terhadap UMKM dalam penggunaan kris. Teknologi yang sudah semakin canggih, maka kita harus menerapkan dan menggunakan hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Suatu penelitian menginformasikan bahwa UMKM memiliki persepsi positif dalam penggunaan kris sebagai alat pengganti cara pembayaran yang lebih mudah dan efektif. Tadi keyword abstrak ini ada UMKM, kris, dan mengeksplorasi. Selanjutnya ada latar belakang. Pada era globalisasi sekarang, khususnya di era revolusi industri 4.0, globalisasi sudah semakin maju dan meningkat, seperti teknologi yang memudahkan mobilisasi terhadap informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, di mana pekerjaan yang bersifat rutin sekarang sudah digantikan oleh mesin, robot, maupun komputer. Oleh karena itu, dapat diperlukan motivasi untuk lebih mengenal teknologi serta informasi yang ada, baik yang sederhana maupun yang tingkat tinggi dari era sekarang. Di era digital saat ini, salah satunya pada pedagang kaki lima sudah menggunakan transaksi pada payment yang berupa transaksi digital, salah satunya kris. Oleh karena itu, hal ini sangat menguntungkan menggunakan kris sebagai media pembayaran karena simpel dan sederhana. Pada penelitian sebelumnya menginformasikan terkait keuntungan pada penggunaan kris atau QR code dalam transaksi, dan QR code dapat menawarkan peningkatan yang cukup berkualitas dan UI aplikasi tersebut agar terlihat menarik serta pengurangan biaya transaksi. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini ada rumusan masalah terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada bagaimana jika ada hambatan pada penggunaan kris dan intensi UMKM pada penggunaan kris. Yang kedua, apa manfaat menggunakan kris pada UMKM? Dan yang ketiga, bagaimana para UMKM dapat memahami penggunaan atau mengenai kris. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi yang mengikuti perkembangan teknologi yang semakin maju dan membuktikan pada penelitian ini bahwa persepsi manfaat positif pada penggunaan kris yang menghasilkan efisiensi serta mengurangi potensi penyebaran penyakit melalui uang tunai. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi 4. Yang pertama ada menghasilkan transaksi yang efektif dikarenakan transaksi tercatat dan otomatis yang dapat dilihat kapanpun. Yang kedua, praktis dan efisiensi saat bertransaksi sebagai konsumen. Yang ketiga ada dapat menghindari serta mencegah terjadinya uang palsu pada transaksi. Dan yang ketiga ada meningkatkan potensi penjualan karena mendapat menerima pembayaran dengan jenis transaksi kris. Baik, untuk selanjutnya pada transaksi digital ini juga mempunyai ruang lingkup, yaitu proses penelitian pengembangan ini ruang lingkup pengembangan hanya berfokus pada UMKM, transaksi digital, serta konsumen. Baik, usaha mikro kecil dan menengah atau yang biasa kita sebut UMKM.
usaha mikro kecil dan menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif. UMKM dapat dimiliki oleh perorangan atau suatu badan usaha. Suatu UMKM terdapat golongan yang berisikan omset, jumlah pegawai dalam usaha, maupun jumlah kekayaan aset. Suatu UMKM terdapat 3 perbedaan usaha, yaitu usaha mikro, usaha kecil, serta usaha menengah. Selanjutnya ada Quick Response Code Indonesia atau QRIS. QR code atau yang biasa disebut dengan QRIS adalah sebuah kode matriks 2 dimensi yang terdiri pola persegi dan memiliki pola hitam dan putih yang mempunyai kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol. Biasanya, cara melakukan QRIS di-scan melalui barcode yang tersedia. Transaksi digital yang sering dipakai pada sistem pembayaran sekarang yaitu QRIS atau QR code pada era sekarang yang sudah semakin progresif dan teknologi yang semakin meningkat, maka transaksi digital sangat membantu perangkat dalam mengirim sejumlah data yang lebih efisien, mudah serta keamanannya terjaga. Selanjutnya ada hambatan penggunaan QRIS pada UMKM. Terbagi menjadi 3, yaitu biaya dan limit suatu transaksi, kurang pemahaman mengenai teknologi informasi, serta adanya kendala jaringan. Jadi hal-hal kecil dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan bagi penggunaan QRIS, tetapi dapat diatasi dengan cara QRIS meningkat segi keamanan dan kemudian pengguna dapat mengetahui positif serta negatif pada penggunaan pembayaran digital sebelum memutuskan untuk memakai metode transaksi digital. Selanjutnya ada manfaat penggunaan QRIS. Penerapan cashless society yang mendukung non-tunai sudah diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya di pedagang UMKM. Dalam penerapan dan penggunaan non-tunai cukup meningkatkan keamanan dengan contoh tidak selalu ada memegang uang cash. Transaksi non-tunai dinilai menjanjikan perubahan dari sisi pelayanan serta kualitas. Manfaat jika para UMKM menerapkan transaksi digital yang salah satunya QRIS, maka memudahkan transaksi UMKM atau penjual dan pembeli dengan cara scan code atau barcode yang telah disediakan oleh penjual. Hal tersebut sangat memudahkan para penjual agar tidak memikirkan kembalian dengan nominal kecil dan pembeli juga tidak harus mengusahakan selalu ada uang cash. Selanjutnya ada pemahaman serta penggunaan QRIS pada UMKM. Dalam suatu penelitian, ada beberapa UMKM masih belum paham mengenai QRIS atau transaksi digital. Selain UMKM yang masih belum paham, masyarakat yang tinggal di pedesaan juga masih belum tahu apa itu QRIS. Oleh karena itu, dalam penelitian pada informasi hal sebaliknya, yaitu pemahaman serta pengetahuan pada masyarakat, terutama yang tinggal di perkotaan sudah cukup baik memahami QRIS. Baik, selanjutnya di sini ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang pertama ada sikap atau persepsi terkait penggunaan yang mencondong ke intensi menggunakan, pengaruh pihak eksternal yang bertujuan untuk intensi menggunakan, dan yang persepsi hambatan juga lebih bertujuan untuk ke intensi menggunakan. Di sikap atau persepsi terkait penggunaan terbagi menjadi 2, yaitu persepsi penggunaan dan persepsi kemudahan penggunaan. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data terbagi menjadi 3, wawancara, observasi, serta kajian pustaka. Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan menanyakan pertanyaan kepada subjek penelitian atau yang terkait kepadanya pada pengembangan ini. Akan ditanyakan kepada yang meluncurkan kuis, yaitu Bank Indonesia, beserta UMKM yang akan diterapkan. Dalam wawancara, terdapat instrumen berupa daftar pertanyaan dalam penelitian ini
Pengembang akan melakukan wawancara kepada Bank Indonesia yang meluncurkan kris serta UMKM atau masyarakat sekitar. Selanjutnya ada observasi. Pengamatan atau observasi adalah teknik memperoleh data dengan mengamati jalannya proses penerapan secara langsung. Pada pengembangan ini akan dilakukan observasi secara langsung terhadap jalannya proses tingkat pemahaman serta kelancaran selama kurun waktu tertentu. Selanjutnya ada kajian pustaka. Pengembang juga melakukan kajian melalui buku, internet, maupun mempertimbangkan pendapat ahli guna mendapat informasi yang akan digunakan untuk mengembangkan sistem informasi ini. Selanjutnya ada metode hubungan. Pada metode hubungan dapat melihat antara tema hasil analisis pada penelitian untuk mengindikasikan suatu UMKM yang memiliki feedback baik terhadap penggunaan kris para UMKM seiring berjalannya waktu yang akan terbiasa dengan metode transaksi digital. Karena pada gambaran kris setelah diterapkan sebagai alat transaksi yang menguntungkan serta menjadi alternatif transaksi. Dikarenakan kris dapat mengurangi kontak sesama dan lebih higienis. Cara bekerja kris adalah menempatkan QR code di depan meja kasir dengan beberapa penelitian yang sangat berusaha untuk menguatkan indikasi bahwa UMKM hanya mengikuti tren, sehingga keputusan pada pengguna dapat dipengaruhi dari lingkungan sekitar terhadap pembeli dan sesama pelaku usaha. Baik, selanjutnya di sini ada daftar pustaka. Dengan daftar pustaka ini, saya mengambil beberapa jurnal serta artikel yang saya isi pada proposal penelitian saya. Dan selanjutnya ada lampiran. Baik, cukup sekian dari saya. Terapkan dan manfaatkan teknologi dimulai dari hal kecil. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.